Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TBAP Channel, channel kegiatan ibu rumah tangga dengan segala kesibukannya di rumah. Pagi hari ini dengan jalan yang agak susah ya teman-teman. Ini aku tuh jalannya agak ingket-ingketan atau kayak agak-agak sakit gitu. Karena nggak tahu kenapa kemarin pasti bangun tidur siang, aku tuh rasanya sendi di paha aku tuh kayak sakit aja gitu teman-teman. Jadi kayak sesekelen mungkin ya kalau misalnya kata orang Sunda. Jadi kayak sendi-sendinya tuh sakit, kalau jalan tuh kayak linu gitu. Jadi ya gitu deh, kalau misalnya jalan jadinya agak-agak kayak ingket-ingketan gitu. Nah ini sebenarnya udah berlangsung dari kemarin sih, cuman hari ini rasanya kayak lebih kerasa sakitnya. Boleh deh teman-teman yang pernah ngerasain kayak aku, boleh komen di bawah ini obatnya apa, karena lumayan ngeganggu gitu ya. Kalau aktivitas ibu rumah tangga kan kebanyakan aktivitas fisik yang memerlukan kita jalan ke sana jalan ke sini. Kalau misalnya kayak gini kan agak lumayan terganggu dan juga jadinya tuh sakit. Boleh teman-teman kalau misalnya kalian tahu obatnya atau gimana cara nyembuhinnya, boleh komen di bawah ya teman-teman, karena aku emang butuh banget nih gimana caranya biar aku tuh jalannya kayak enak lagi. Nah hari ini aku mau masak beberapa menu yang simpel-simpel aja sih seperti biasa ya teman-teman. Ini aku lagi potong-potong sayur-sayuran. Kemarin juga aku beli paketan sayur asem atau sayur lodeh. Aku bingung hari ini mau masak sayur asem lagi atau masak sayur lodeh aja. Tapi karena biar cepet aja nih ya teman-teman, jadi ya udah aku mau masak sayur lodeh, karena kalau sayur lodeh aku ada bumbu raciknya gitu, ada bumbu instannya. Jadi ya udahlah aku masak sayur lodeh aja. Nah untuk sayur lodeh bumbu instan kayak gini teman-teman pasti udah tahu lah ya caranya kayak gimana. Yang pasti si sayur-sayurannya itu direbus dulu, dari mulai sayuran yang paling keras. Untuk sambelnya ini aku pengennya tadi masak sambal hijau gitu, cuman karena cabai hijaunya nggak terlalu banyak aku punya, jadi ya udah ini campur-campur aja. Dan untungnya aku masih punya tomat hijau gitu ya, jadi bisa dicampur-campur. Mudah-mudahan nanti rasanya hampir sama kayak sambal hijau ya. Tadi cabai-cabainya ini campur-campur aja teman-teman. Ada cabai rawit hijau, cabai rawit merah, ada cabai hijau besar, ada cabai keriting besar, terus juga ada tomat hijau dan tomat merah sedikit, dan aku pakein bawang merah beberapa siung ya. Terus aku rebus sampai dia tuh bener-bener layu atau bener-bener empuk. Terus tadi untuk sayur asemnya udah aku bumbuin ya pakai bumbu racik dan juga pakai santan. Nah untuk temennya juga, untuk proteinnya ini aku mau goreng telur ya teman-teman, untuk sarapan aku sama anak aku dan juga bekal suami aku. Ini aku ngegorengnya cuma 2 butir, jadi nanti yang 1 butir untuk suami aku bekal dan 1 butir lagi aku berdua aja sama anak aku, karena biasanya aku sama anak aku kalau sarapan nggak banyak-banyak gitu ya. Dan ini roti untuk bekal suami aku sarapan nanti di kantor seperti biasa. Nah ini cuman pakaiin margarin sama seres aja biar cepet ya teman-teman. Sambal yang udah aku rebus tadi aku dinginin dulu, terus aku blender, dan aku blender sampai halus gitu ya. Tapi biar nggak gampang rusak si blendernya, pastiin si sambal yang udah tadi kita rebus dingin dulu ya biar nggak gampang rusak. Setelah itu baru aku goreng. Ini pakai minyaknya sedikit aja biar dia tuh lebih gurih aja sih digoreng, dan biar dia tuh lebih tahan lama. Dan pas aku cobain rasanya alhamdulillah sama ya, hampir sama-sama gitulah, walaupun nggak terlalu otentik rasa sambal hijau, tapi ada rasa-rasa sambal hijaunya sedikit. Dan tadi cuman seasoningnya juga cuman pakai gula putih, terus juga garam sama penyedap. Udah gitu aja teman-teman, simple. Nah selanjutnya ini aku mau lap-lap di bagian dapur. Aku masih ada waktu sebelum suami aku berangkat kerja. Selanjutnya aku mau bikinin bekal buat suami aku seperti biasa ya. Kalau untuk sayur aku masukin ke dalam plastik, suami aku lebih nyaman kayak gini katanya ya, biar nggak ribet kalau misalnya dimasukin ke lunchbox, katanya takut belepotan gitu. Nah ini juga telurnya aku masukin ke lunchbox buat suami aku, begitu juga dengan sambal hijaunya.
Alhamdulillah anak aku di sekolah udah bisa ditinggal ya teman-teman. Dia happy gitu ketemu sama teman-temannya. Semoga sampai ke depannya juga seperti itu terus. Dan walaupun dia di PAUD itu belum kayak yang belajar-belajar banget kayak berhitung atau belajar huruf gitu, enggak ya teman-teman. Tapi aku harapnya banyak hal-hal positif, banyak nilai-nilai kehidupan positif yang bisa dia ambil dari bersekolah di sana. Bisa bergaul dengan baik sama teman-temannya, juga bisa seneng gitu ya main sama teman-temannya, punya banyak teman. Dan kalau misalnya ada sambil kan suka berdoa gitu ya, kalau misalnya PAUD doa-doa seharian aja, doa-doa sebelum makan, doa-doa mau belajar gitu ya teman-teman. Seenggaknya bisa nerap gitu ke anak aku walaupun usianya masih 3 tahun. Nah, alhamdulillahnya kan anak aku sekolahnya udah nggak usah ditungguin gitu ya teman-teman. Dia udah happy banget, nyaman sama teman-temannya. Mudah-mudahan kayak gitu terus ya. Nah, jadi selama anak aku sekolah, karena masih MPLS juga, jadi dia tuh sekolahnya cuma 1,5 jam. Nah, ini dalam waktu 1,5 jam aku mau manfaatin waktu sebaik mungkin untuk beres-beres rumah. Karena kalau misalnya beberes dalam kondisi rumah yang sepi, nggak ada siapa-siapa, itu lebih cepat dan lebih enak gitu teman-teman. Jadi lebih gampang rapihnya, lebih cepat juga, dan lebih bersih juga. Jadi ini aku mau manfaatin waktunya. Nah, yang pertama tadi aku udah beres-beres kamar. Sebenarnya beres-beres kamar aku lakukan tadi nyicil ya, dari sebelum suami aku berangkat kerja. Aku lipat-lipat dulu kayak selimut dan yang lain-lain, terus baru aku kebut-kebutin kasur. Lanjut tadi aku ke dapur, walaupun tadi pagi aku udah ngeberesin bagian dapur, tapi kan setelah itu aku sama anak aku sarapan, jadi ada cucian piring sedikit. Terus juga aku ngelap-ngelap bagian kaca kamar anak, terus juga lap-lap kulkas, meja, dan yang lain-lainnya itu dilap-lap. Karena di bagian ruangan yang nyambung sama dapur ini pastinya berminyak gitu ya, entah kenapa kalau misalnya masak itu minyak uap-uapnya itu kan menyebar kemana-mana. Nah, selanjutnya tadi ke ruang tengah, dan ini aku mau kasih makan dan juga minum si Cimin ya. Cimin ini hamster piaraannya anak aku yang dikasih sama omahnya. Walaupun aku geli sama binatang, tapi kalau misalnya udah ada hewannya sih aku kasihan juga ya kalau misalnya dia kelaparan dan kehausan. Jadi tetap aku urus, tetap aku rawat dengan baik semampu aku aja. Nah, selanjutnya tadi setelah kasih makan Cimin ya, hamsternya anak aku, ini aku ke ruang tengah lagi, ke bagian sofa. Aku kebut-kebutin bagian sofa, terus juga ini aku lap-lap bagian meja dan bawah mejanya juga, karena biasanya kita makan di sini ya. Jadi biasanya suka ada nasi yang remeh-remeh gitu ya. Alhasil bagian sofa dan meja depan tuh sering banget aku rapihin, sering banget aku elap karena takut juga banyak semut dan lengket. Nah, lanjut setelah lap-lap semua perabotan, aku mau sapu dan juga ngepel. Ini aku buru-buru teman-teman ya, karena aku mau ngejemput anak aku tuh sebelum 9:30 banget gitu. Jadi kayak 9:30 kurang 5 atau 9:30 kurang 10 aku udah jalan ke sekolahnya biar nggak terlambat. Terpikir dulu tuh ya, kalau misalnya anak sekolah kayaknya bisa deh ada waktu buat me time gitu ya, jadi kayak bisa leha-leha gitu. Tapi ternyata setelah anak sekolah aku lebih milih untuk manfaatin waktu untuk ngerjain tugas rumah tangga biar cepat selesai. Nah, kayak gini juga enak ya teman-teman, jadinya nanti setelah ini aku lebih santai, aku bisa main sama anak aku, terus juga aku juga bisa lebih banyak rebahannya nanti setelah ini, karena pagi-pagi udah beres semuanya ya. Alhamdulillah kalau misalnya udah beres tuh kayak udah tenang aja gitu rasanya. Nah, selanjutnya tadi aku udah sapu-sapu. Mohon maaf teman-teman, kerudung belakang aku tuh kelipet ya. Aku nggak sadar banget di video ini ya kalau misalnya kerudung belakangnya kelipet, tapi untungnya nggak kelihatan ya teman-teman, mungkin karena aku juga terburu-buru. Nah, selanjutnya aku mau sapu-sapu bagian teras depan ini dan juga carport. Itu tadi ada beberapa paket punya suami aku dan juga sepeda anak aku mau aku taruh di atas gitu biar bisa aku sapu-sapu. Terus tadi aku cuci dulu lapelnya ya teman-teman. Nah, setelah cuci lapel baru aku ngepel gitu. Nah, tadi tuh aku ngepel bagian dapur dulu. Setelah ngepel bagian dapur, pastinya kan si lapelnya itu jadi berminyak ya teman-teman, jadi kotor. Jadi ya udah aku bersihin lagi, aku cuci lagi lapelnya, aku sikat lagi. Kenapa aku nggak
ngepel dulu bagian kamar dan juga ruang tengah baru ke dapur, jadi nggak usah 2 kali nyuci pel, karena aku lebih pengennya tuh ngepelnya tuh dari belakang ke depan gitu, jadi nggak usah ke dalam lagi karena nanti aku di luar juga mau siram-siram gitu teman-teman. Jadi aku tuh kayak sekalian keluar dari belakang ke depan. Alhasil nggak apa-apa sih aku nyuci pel sampai 2 kali. Yang penting ngepelnya tuh bersih, habis ngepel tuh jadinya lantainya keset, bersih, wangi gitu. Nah ini pun aku pakai cairan pelannya pakai Mama Lemon ya teman-teman, pakai cairan pencuci piring. Kenapa nggak pakai cairan untuk ngepelnya khusus gitu? Karena aku rasa pakai cairan cuci piring tuh jadinya tuh ke lantainya tuh lebih keset, terus juga lebih tahan lama bersihnya. Jadi ya udah aku lebih milih pakai sabun pencuci piring aja untuk ngepel rumah. Nah, selanjutnya setelah aku beres ngepel lantai, ini aku mau cuci-cuci dulu semua sendal-sendal. Aku tuh rajin banget nyuci sendal ya teman-teman, kayak 2 hari sekali aku cuci. Kenapa? Karena aku pakai sendal di rumah gitu. Dan kalau untuk sendal di luar aku nggak betah kalau misalnya ada debu sedikit gitu ya, rasanya nggak nyaman ke kaki. Jadi alhasil untuk sendal tuh aku rajin banget nyucinya, kayak 2 hari atau 3 hari sekali pasti aku cuci. Selanjutnya seperti biasa aku siram-siram ya di depan ini pakai karbol ya biar wangi, terus juga aku sodok-sodokin gitu biar kalau misalnya ada pasir-pasir bisa kebuang. Dan alhamdulillah pas banget teman-teman, ini aku beres, ini setengah 10 kurang 5, langsung aja aku mau jemput anak aku. Jadi terima kasih teman-teman yang udah ngikutin kegiatan aku di pagi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.